Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Rizky Mafiroh, NIM T20188104. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang kelas sebagai suatu sistem. Ruang kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Sistem sosial merupakan interaksi antar individu yang terjadi secara konstan dan membentuk hubungan secara saling berkaitan secara teratur, ketergantungan dan mempengaruhi satu sama lainnya. Oleh sebab itu, sistem sosial itu memiliki ciri terhadapnya sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang berhubungan secara timbal balik dan bersifat konstan. Ruang kelas sebagai suatu sistem sosial guru dan murid dapat dipahami sebagai berikut. 1. Ruang kelas sebagai sistem interaksi. 2. Ruang kelas sebagai sistem pertukaran. Ruang kelas sebagai sistem interaksi. Hubungan guru di ruang kelas merupakan sebuah interaksi sosial di mana konsep persahabatan dan pemuridan terjadi dalam hubungan yang timbal balik, di mana terjalin suatu kontak dan komunikasi yang bersifat teratur dan struktur. 2. Ruang kelas sebagai sistem pertukaran. Hubungan guru-murid di kelas merupakan sebuah sistem pertukaran dalam rangka memperoleh keuntungan, baik yang bersifat ekstrinsik berupa materi dan kebendaan, maupun intrinsik berupa nilai, peringkat, penghargaan, pengakuan, cinta kasih dari para murid, orang tua, dan unsur lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Ayuningrum, NIM T2016-1245. Pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang teori ruang kelas. Dalam perspektif sosiologi terdapat 3 teori. Yang pertama itu adalah pendekatan interaksi. Pendekatan interaksi memberikan perhatian pada metode pengajaran dalam mengelola ruang kelas yang efisien. Berkaitan dengan hal yang pertama adalah perilaku dominatif versus integratif. Perilaku dominatif berkaitan dengan posisi guru sebagai sumber kebenaran yang dipandang maha tahu, tokoh penentu benar salah. Dalam hal ini, murid dianggap sebagai makhluk yang senantiasa harus dibimbing dan diarahkan oleh guru. Yang kedua itu adalah gaya kepemimpinan guru. Gaya kepemimpinan guru dapat mempengaruhi produktivitas anak-anak di ruang kelas. Nah, di sini sedikitnya ada 3 jenis gaya kepemimpinan guru. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan autokratik, yang kedua adalah demokratik, dan yang ketiga adalah laissez-faire. Gaya kepemimpinan guru yang autokratik dicirikan dengan kepemimpinan yang otoriter. Artinya tidak memberikan ruang bertukar pandangan, pendapat, ide-ide terhadap sesuatu antara guru dan murid, dan tidak memberikan ruang-ruang bagi suatu perbedaan terhadap sesuatu. Selanjutnya itu adalah gaya kepemimpinan yang demokratik. Gaya kepemimpinan demokratik itu kebalikannya dari kepemimpinan autokratik. Artinya di sini murid atau siswa masih memberikan kesempatan untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide-ide atau pandangan dan kebaikan bersama, dan dikonstruksikan secara bersama juga melalui musyawarah. Kemudian adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, gaya ini dikarakteristikan atau dicirikan dengan kepemimpinan yang cuek dan ruang bertukar pandangan atau pendapat tidak diperlukan, sebab peserta didik dibolehkan melakukan apa saja apabila dia memandang sesuatu ini penting untuk dilakukan. Kemudian itu adalah pendekatan interpretatif. Interpretasi dipahami sebagai proses mendefinisi situasi dengan proses penilaian dan pertimbangan melalui pemberian makna terhadap stimulus yang diterimanya. Dalam istilah W.I. Thomas, jika seseorang mendefinisikan sesuatu itu sebagai nyata, situasi itu nyata dalam konsekuensinya. Contohnya, murid disituasikan bodoh, murid disituasikan pintar. Nah, maka itu nyata, tidak abal-abal.
dalam konsekuensinya metode pembelajaran guru yang autokratik. Nah, dalam pemahaman ini sebenarnya sekolah dapat dikatakan sebagai alat untuk melakukan penanaman definisi situasi dan melakukan kontrol sosial. Yang selanjutnya adalah pendekatan radikal atau labeling. Nah, pendekatan ini dikatakan radikal kenapa? Karena ia selalu mempertanyakan tentang apa memang seharusnya demikian dan memberikan alternatif cara pandang terhadap sesuatu. Nah, pendekatan ini melakukan analisa kritis terhadap teori labeling yang memandang bahwa label merupakan bagian dari konsep diri yang membawa seseorang ke arah persepsi, prasangka, ataupun penyimpangan-penyimpangan tertentu seperti yang dikenakan padanya. Nah, dampak pemberian label pada murid ialah self-fulfilling, pembenaran ramalan pribadi, yakni pembenaran terhadap label dengan menegaskan persepsi dan praduga tentang diri mereka sebagaimana orang lain memandang mereka. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiz Zilzalatur Rohmah, NIM T2018-8118. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika hubungan guru dan murid di ruang kelas. Ruang kelas memiliki dinamika tersendiri yang bisa saja berjalan dengan aktif, akrab, lentur, dan harmonis, atau sebaliknya menjadi pasif, renggang, kaku, dan ricuh, bergantung pada beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ukuran kelas. Ruang kelas yang diisi terlalu banyak murid akan menyulitkan penguasaan dan pengenalan guru terhadap peserta didik, sekaligus menyulitkan dalam melakukan proses dan pencapaian tujuan pembelajaran dan pendidikan. Jumlah ideal berkisar antara 20 murid per guru. Selain itu, suasana kelas yang nyaman juga membantu guru murid dalam berkonsentrasi pada proses pembelajaran, sehingga tercapai hubungan guru dan murid yang dinamis. Yang kedua, konteks sosial kelas. Pengelompokan kelas akan menciptakan ruang kelas yang tidak kondusif untuk belajar, karena akan menimbulkan sikap diskriminatif dan arogansi terhadap kelas sosial tertentu. Bahkan, pemerintah sendiri melakukan diskriminasi terselubung dengan melakukan program kelas internasional yang berdampak pada pendidikan elit dan reguler, di mana kelas internasional menjadi anak emas pemerintah. Yang ketiga, teknologi kelas. Pengaturan posisi tempat duduk dan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar dapat membantu memperlancar atau menghambat dinamika para siswa dalam kelas, bergantung pada kemampuan guru untuk mengkoordinasinya dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, struktur komunikasi. Komunikasi dialogis akan menciptakan ruangan yang dinamis dengan cara mendiskusikan suatu topik tertentu. Komunikasi ini akan menciptakan hubungan guru dan murid dengan gaya kepemimpinan yang demokratis. Yang terakhir yaitu kelima, suasana sosial. Ruang kelas adalah tempat untuk mensosialisasikan nilai kemandirian, kejujuran, persaingan sehat, optimisme, dan kerja keras. Sosialisasi nilai-nilai ini merupakan hidden curriculum yang tercipta dalam ruangan yang dinamis.